Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Antono Yuwono selaku Ketua BPK Penabur Jakarta beserta Bapak Ibu Pengurus BPK Penabur Jakarta, Bapak Ibu Pengurus PH, Bapak Ibu Pengurus Tirta Marta, pejabat struktural BPK Penabur Jakarta, dan peserta Best Student Choir Festival BSCF 2022. Selamat datang dan bergabung dalam acara Launching BSCF 2022. Saya Felix Narka akan memandu acara ini dengan agenda ibadah pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathan Kristianto dari GKI Kayu Putih dan official launching. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita mulai acara ini dengan mengikuti ibadah pembuka. Mari kita mempersiapkan hati dengan bersaat teduh. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Adalah baik untukmu menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namanya. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Tiada putus-putusnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Aku hendak sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahku. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Kau yang selalu hadir dan berkarya dalam setiap detik kehidupan umat manusia. Pada hari ini dengan penuh ucap syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon penyertaan-Mu untuk ibadah kami di siang hari ini. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin umat-Mu untuk beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama sur dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, lalukan rajamu, sungguh Dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion,
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami hari ini. Dan kami juga bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami diperlengkapi oleh Tuhan melalui firman-Mu sebelum kami melakukan karya yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah saudara-saudara kami. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman dalam pimpinanmu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan dari dua bagian pembacaan. Pertama dari Nehemia pasal yang ke-12 ayat 27 hingga ayat 31. Dan nanti akan kita lanjutkan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Kita perhatikan terlebih dahulu Nehemia pasal 12 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netova, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet. Karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu. Dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok, lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang Sambah. Bagian satunya sudah dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, saudara-saudara, kita akan bicara tentang satu kegiatan besar saya rasa ya. Best Student Choir Festival. Ini bicara tentang paduan suara, ini bicara tentang musik, ya, pelayanan puji-pujian, dan lain sebagainya. Nah, saudara, saya pertama akan bicara tentang paduan suara ya. Untuk kita bisa masuk ke bagian yang kita maksudkan. Paduan suara. Saudara, kalau kita bertanya, ya, misalnya ini kita pergi ke pasar, ya, lalu kita ketemu dengan seorang ibu, ya, lalu saya tanya, Bu, boleh tahu paduan suara favorit ibu? Paduan suara apa, Bu? Mungkin dia akan terbengong-bengong ya. Dia akan bingung bagaimana menjawabnya. Sebab mungkin istilah paduan suara itu sesuatu yang pasti asing bagi mereka. Apalagi harus menyebut tentang paduan suara favorit. Ya, pasti bingung dan pasti bengong. Oke, mungkin saya salah tempat. Saya coba bergeser, saya sekarang pindah ke lingkungan pendidikan, ke sekolah misalnya ya. Saya tanya kepada salah seorang murid misalnya. Dek, tahu tidak nama paduan suara di sekolahmu ini? Mungkin dia akan mikir, apa ya, pura-pura ingat padahal sebenarnya nggak tahu. Gitu ya. Bahkan mungkin dia akan katakan, aduh Pak, kepikir aja saya enggak. Gitu. Nah sekarang saya pindah ke yang lingkungan yang lebih dekat dengan paduan suara. Saya pindah ke gereja. Saya masuk ya dan ada di antara kalangan anak-anak muda gereja. Lalu saya tanya kepada salah satu di antara mereka. Dek, kamu ikut bergabung dengan paduan suara apa di gereja ini? Apa Pak? Paduan suara? Aduh, saya kepikir pun enggak Pak, gitu ya. Mungkin itu jawabannya. Nah, sejujurnya saudara-saudara, saya memang tidak melakukan survei. Ini kan namanya mengandai-andai. Tapi saya sedikit punya keyakinan, gitu ya, bahwa di antara sekian banyak orang yang saya tanya,
mereka mungkin menganggap bahwa paduan suara itu mirip benda asing. Seperti alien. Betul nggak sih, saudara? Asing barangkali ya. Ada katanya, tapi kita tidak pernah ketemu. Kita tidak berjumpa dan kita tidak memperhatikan. Atau mungkin tidak ada, ya. Ketika tidak ada, ya betul, kepikir pun juga tidak. Ya. Nah, saudara, coba kalau misalnya pertanyaan saya itu saya ubah. Dek, tahu BTS, tahu NCT misalnya, atau Brave Girls gitu ya. Oh, mungkin mereka akan spontan menjawab, ya tahu lah Pak. Gitu. K-pop gitu loh. Jadi K-pop itu Korea punya kan? Ya, orang sekarang banyak gandrung ya. Dengan yang namanya drakor, termasuk dengan grup-grup band Korea. Yang sangat terkenal yang luar biasa sampai di-endorse sama perusahaan waralaba jualan ayam kan. Dan waktu itu saya melihat bagaimana antrean yang sangat panjang ya, karena ada grup band ya, yang mempromosikan tentang produk mereka. Itu bisa mengular antreannya. Jadi sudah sangat familiar bagi mereka. Nah, sedangkan kalau misalnya ini saya tanya kepada saudara, saya rasa saudara tidak kenal kan? Atau mungkin saudara akan proses enak aja Pak, kenal lah gitu. Yang bintangnya siapa itu, yang artisnya namanya Jungkook atau si Jimin ya. Kenal lah Pak, masa nggak kenal? Gitu. Sorry ya, kita ngikutin lah perkembangan zaman. Mungkin itu saudara jawabannya. Tapi sebenarnya kenapa saya menyampaikan ini, maksud saya begini saudara. Penyelenggaraan festival paduan suara itu tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita kan. Seiring dengan makin populernya ya, yang tadi saya sebutkan, itu di sisi lain semakin tidak populernya paduan suara di antara generasi manusia yang hidup pada abad ini, pada zaman ini. Apalagi di masa pandemi ini, saudara. Paduan suara itu kan malah rada dikucilkan karena dia dianggap sebagai satu kegiatan yang punya andil, yang rentan terhadap penularan COVID-19. Itu sebab beberapa kegiatan paduan suara itu sebagian besar malah barangkali, kalau tidak mengatakan seluruhnya, berhenti. Jadi, saudara-saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, sudah manusianya kurang mendukung, situasi pun ternyata juga tidak mendukung. Nah, tapi penabur menyelenggarakan. Saya tidak tahu apa alasan, saudara. Apa saudara memakai filosofi peselancar ya? Peselancar itu ya, kalau kita perhatikan, dia memang sengaja mencari ombak. Dengan susah payah dia melawan ombak untuk bisa sampai ke tengah, lalu dengan memanfaatkan kekuatan ombak itu yang dia akan dihantar sehingga bisa sampai ke tepi dengan membawa prestasi barangkali, atau setidaknya bisa sekedar gembira atau happy. Gitu ya. Nah, mungkin seperti itu saudara gambarannya. Maka menghidupkan paduan suara di era sekarang ini mungkin seperti menghidupkan mumi ya. Sebuah kegiatan yang melawan arus, sebuah kegiatan yang mencari tantangan, mencari masalah bahkan. Nah, tapi mengapa kegiatan ini kok kita anggap sebagai sesuatu yang penting untuk kita lakukan? Saudara, bagi kita, gereja, kegiatan paduan suara itu memang mestinya bukanlah barang baru ya. Paduan suara dan pelayanan musik, pujian secara umum itu menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah dari gereja, bahkan lama sebelum itu. Saat umat Israel dalam perjalanan padang gurun, ya. Lalu di sana umat itu mengalami satu peristiwa yang sangat membekas dalam iman mereka, dan itu sampai kebawa gitu ya,
ke generasi yang berikutnya, hingga pada suatu ketika itu Raja Daud itu pernah memerintahkan orang Lewi untuk memuji dan bermusik ketika mereka ada dalam kemah pertemuan. Itu di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat 16. Saat menahbiskan bait Allah, Salomo juga mengorganize ya paduan suara dengan berapa ribu personil, 4.000 personil. Setelah mereka kembali dari pembuangan dari Babel dan mereka kembali mendirikan bait Allah yang sebelumnya sudah menjadi puing-puing, Zerubabel juga mengorganize ya paduan suara dengan 200 personil laki dan perempuan. Begitu juga dalam bacaan kita di Nehemia pasal yang ke-12 ini. Paduan suara dan pelayanan musik itu menjadi bagian yang sangat penting dari penahbisan tembok Yerusalem. Nah, jadi dalam perjanjian lama, paduan suara itu juga pelayanan musik menyatu di situ, itu menjadi bagian yang harus ada ya, pada momen-momen tertentu dalam sejarah perjalanan umat Israel. Nah, kalau sesuatu dikatakan harus ada, itu kan penting. Sesuatu yang penting itu kan harus ada kan, ukurannya kan itu kan, saudara. Kalau tidak ada, dicari. Kalau belum datang, belum ada, ditunggu. Mungkin sama seperti saya kan. Saya ini mungkin saat ini itu tergolong orang yang banyak atau ditempatkan sebagai orang penting. Kalau tidak ada, dicari. Kalau belum datang, ditunggu. Sebab kalau enggak, ibadahnya belum mulai kan gitu kan. Nah, saudara-saudara, sekarang di mana letak pentingnya paduan suara dan pelayanan musik itu? Bahwa paduan suara itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kerinduan umat, itu betul, karena dengan paduan suara umat itu memuliakan Tuhan. Jadi paduan suara ingin menegaskan bahwa adapun umat itu bisa sampai pada keadaannya hari ini, yaitu semua karena campur tangan Tuhan. Itu semua pimpinan Tuhan. Maka sisi pertama dari sebuah paduan suara itu sebenarnya ada aspek adorasi. Ya. Ada aspek di sana penyembahan yang di dalamnya itu karena sadar ya, ada hal yang perlu disyukuri karena tindakan Allah. Nah, tapi saudara-saudara, paduan suara dalam konteks Nehemia ternyata juga mengandung ya, aspek perayaan dalam rangka menunjukkan apa? Keberadaan. Jadi ada aspek yang namanya aspek selebrasi. Tadi adorasi, ini selebrasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan sebuah eksistensi. Dan kita bisa membayangkan bagaimana suasana ya di tengah paduan suara dan musik itu. Ya. Pasti ya bisa kita bayangkan betapa gegap gempitanya suasana itu. Nah, bagi umat Israel saat itu penting. Karena mereka itu kan dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain yang mengancam mereka. Nah, mereka perlu menunjukkan diri mereka. Siapa mereka? Bahwa mereka itu ada loh. Bahwa mereka itu eksis loh. Cuma sayang ya, peristiwa itu tidak bisa terdokumentasi. Ya. Seperti kita sekarang punya dokumentasi tentang paduan suara atau musik kita. Coba kalau zaman itu sudah maju ya pasti sudah viral acara itu, sudah masuk YouTube juga gitu. Nah rasanya BSCF atau termasuk nantinya ya, karena ini dalam rangka PICF ya, ini juga mengandung dua maksud ini menurut saya. Maksud penting yang pertama juga ada aspek namanya aspek adorasi ya, memuliakan Tuhan. Tapi juga ada selebrasi dalam rangka menunjukkan eksistensi. Karena sambil memuji Tuhan ya, kan ini kan ingin menunjukkan eksistensi kita kan sebagai penabur gitu kan, yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dan paduan suara itu menjadi satu bagian yang ikut menopang. Itu kan ingin menunjukkan eksistensi. Dan aspek selebrasinya itu ya mesti luar biasa gitu kan.
namanya juga festival. Festival itu setelah di Indonesia kan jadi pesta. Nah, pesta itu kan saudara berkonotasi apa? Hingar. Ya. Berkonotasi besar. Untuk apa? Untuk menunjukkan eksistensi bahwa penabur ada, bahwa penabur eksis. Ya. Sekalipun ada di tengah krisis, masih bisa tetap berkarya, masih tetap bisa jaya. Nah, kan itu kan sebenarnya. Nah, tapi saudara, sebenarnya ada satu alasan lagi ya, yang juga sangat penting mengapa paduan suara ini menjadi hal yang kita khususkan untuk kita selenggarakan. Karena selain adorasi, selain selebrasi dalam rangka eksistensi, seperti yang dimunculkan dalam tema kita, bahwa paduan suara itu bisa membangun, ya, menjadi bagian yang turut membangun karakter anak negeri. Nah, mungkin kita bertanya, gimana ceritanya? Kok paduan suara, pelayanan musik itu bisa menjadi bagian dalam rangka membangun karakter? Kelihatannya tidak terlalu bisa berhubungan gitu. Nah, saudara, kalau kita melihat kisah Paulus, ini bacaan yang kedua, Paulus dan Silas ketika di penjara. Karena kan mereka dianggap sebagai pengacau Roma, dianggap telah mengajarkan adat istiadat yang merusak kehidupan orang-orang Roma. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 tadi. Ya. Menurut saya ini memperlihatkan pentingnya sebuah karakter. Kalau kita ingin tahu definisi karakter itu apa sih? Karakter itu kan kira-kira kan sesuatu yang membedakan antara diri kita dengan yang lain. Satu kali, saudara, dalam sebuah acara, dalam sebuah ibadah kedukaan, itu kan ada banyak gang gitu kan, ada banyak ruangan gitu. Nah, ketika saya memimpin, itu rupanya saya menjadi bahan candaan dan bahan taruhan dalam tanda kutip ya. Jadi mereka yang saya tidak tahu itu saling menebak, ini siapa hayo ya, ini suara siapa hayo gitu. Dan mereka bisa menebak bahwa itu adalah suara saya. Padahal ada banyak orang yang hidup di dunia ini gitu, yang mereka dengar suaranya. Tapi kenapa mereka bisa menyimpulkan bahwa itu adalah suara saya? Ya jawabannya jelas, karena suara saya punya karakter gitu ya. Rada apa? Medok-medok gimana kan gitu. Jadi ada karakter. Yang membedakan antara suara saya itu dengan suaranya Once, misalnya, atau dengan suaranya Anggun C. Sasmi, atau dengan suaranya Christopher, Abimanyu, atau Pavarotti, gitu kan. Kalau itu nyanyi ya, tapi saya nggak nyanyi pun orang kenal suara saya, gitu ya, karakter saya. Nah, begitu juga, saudara, walaupun dalam hal yang agak berbeda, ketika kita bicara tentang Paulus dan Silas, yang saat itu di penjara, setelah sebelumnya mereka didera begitu rupa. Mereka ditempatkan dalam penjara yang paling tengah, ya. Dan itu belum cukup karena sesudah itu mereka harus dibelenggu kakinya dengan pasungan yang paling kuat. Ya, berarti ini memang tahanan yang khusus yang membahayakan, dan itu pun masih harus dijaga oleh para penjaga. Kita bisa membayangkan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Kita bisa membayangkan bagaimana suasana hati mereka, ya kan? Yang dihimpit dengan rasa pergumulan yang berat lah istilahnya. Yang akan memperhadapkan mereka pada hukuman yang berat, bahkan pada kematian bisa jadi. Tetapi ini bicara tentang karakter. Karakter apa yang ditunjukkan oleh mereka? Ketika menghadapi bahaya yang besar, ternyata mereka menghadapi seperti tidak ada bahaya besar. Bukan berarti mereka sedang berhalusinasi, tidak. Tapi mereka tahu bagaimana cara menghadapi itu. Di ayat yang ke-25, mereka menghadapinya dengan menaikkan puji-pujian, memuliakan Allah. Ini bedanya. Beda dengan siapa? Beda dengan kebanyakan orang, saudara. Ketika diperhadapkan pada situasi yang membahayakan, biasanya kita akan tenggelam di dalamnya. Kita akan dikuasai oleh ketakutan, oleh kecemasan seperti para murid Yesus ketika
perahu itu ditimbus gelombang dan angin yang besar. Ya. Tetapi cara menghadapi karakter yang berbeda ditunjukkan oleh Yesus. Karena bahaya besar angin ribut dan gelombang itu yang oleh orang lain direspon dengan begitu kalang kabut, tetapi ternyata Yesus menghadapinya dengan tidur. Ini karakter, saudara. Paulus dan Silas menjadikan puji-pujian ya, sebagai kekuatan untuk menghadapi situasi hidup mereka yang sedang genting itu. Nah, pertanyaannya, apakah puji-pujian saat ini juga punya kuasa yang sama? Yang dapat memberikan dampak bagi diri kita. Memampukan kita untuk bisa menghadapi situasi hidup. Memampukan kita untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baik melalui itu. Nah, mungkin ini yang sering tidak kita sadari. Ada banyak kekuatan, itu bisa kita peroleh melalui puji-pujian. Terkhusus saat ini melalui paduan suara, melalui musik. Saya ingat saudara akan sebuah momen ya, di mana ada seorang pemenang lomba ya, bodybuilding diwawancarai di sebuah stasiun televisi. Dan ternyata tidak semua orang itu bisa memberikan apresiasi atas apa yang dicapai. Sebab orang berpikir bahwa olahragawan semacam itu, binaragawan itu dianggap sebagai orang yang lebih mementingkan otot ya, ketimbang akal, apalagi hati. Termasuk lebih mementingkan hal-hal yang jasmani ya, daripada hal yang rohani. Itu kalau orang beragama sering memilah itu dengan begitu tajam gitu ya. Jadi kenapa hanya mementingkan hal yang jasmani? Mestinya hal yang rohani. Kenapa hanya memelihara otot supaya kuat, supaya indah? Gitu. Tapi menarik jawabannya, saudara. Orang ini menjawab, apakah Anda berpikir bahwa dengan pencapaian saat ini, seperti ini diperoleh dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang? Di situ ada disiplin loh. Di situ ada kerja keras loh. Di situ ada harga yang mahal yang harus dibayar loh. Ya kan? Vitaminnya untuk membuat otot-otot jadi bagus, nutrisinya, makannya pun juga nggak enak, nggak seperti kita makan. Dada ayam tuh di jus selalu diminum gitu. Di situ ada harga yang harus bayar yang lain. Di situ ada pengendalian diri, termasuk ada doa loh. Jadi tolong jangan hanya melihat dari sisi hasilnya, tapi lihatlah juga pada faktor-faktor yang ikut membentuknya. Gitu. Nah, saya rasa demikian juga dengan paduan suara, pelayanan musik. Bahwa proses yang dijalani, ya, itu sebenarnya mengajar mereka tentang pentingnya arti sebuah kedisiplinan, ketekunan. Juga mengajarkan arti sebuah kerjasama di tengah-tengah dunia yang semakin egois dan semakin individual ini. Sudah bisa membandingkan permainan-permainan anak zaman sekarang dibanding dengan permainan anak zaman dulu. Permainan anak zaman dulu itu seringkali komunal. Ya, bisa hadir sama-sama, bisa hadir rame-rame. Mereka bekerja sama. Memang ada persaingan, tapi sebenarnya itu dibungkus dengan kegembiraan. Kalau kita mau belajar dari komunitas misalnya, ada satu komunitas di Bandung itu Sunda Wiwitan, ya. Di daerah Cirebon juga ada, itu mereka sampai sekarang masih ada permainan, dan uniknya permainan mereka itu di samping permainan bersama-sama, tapi tidak ada permainan tentang menang dan kalah. Itu kan luar biasa. Nah, paduan suara sebenarnya juga menyentuh aspek itu. Paduan suara tidak individual. Sebagus apapun suara, tidak boleh terlalu menonjol, bukan? Jadi mesti ada kerjasama satu dengan yang lain. Mesti bisa saling memahami, mesti bisa saling memperkuat, mesti bisa saling memperindah satu dengan yang lain. Nah, apakah ini bukan karakter? Terus, ini karakter. Tanpa kita sadari, kita sedang belajar membentuk dan membangun sebuah karakter. Lebih daripada hasilnya. Lebih daripada juara. Lebih daripada piala.
Tetapi adapun kita menggiatkan ini sebenarnya adalah supaya kita membangun satu aspek yang penting dalam diri kita, dalam karakter kita. Maka saudara tidak diragukan lagi ya. Jawabannya jelas bahwa tidak kebetulan kalau panitia ya, atau penyelenggara atau kita ya, ini mengangkat satu tema yang kedengarannya sih sangat bombastis ya. Bagaimana membangun karakter anak negeri melalui paduan suara. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang mustahil. Sebab hal yang besar itu memang tidak mungkin bisa kita capai kalau kita tidak memulai dari hal-hal yang kecil. Langkah yang panjang, yang jauh, yang bisa kita tempuh tidak akan mungkin bisa terjadi kalau kita tidak memulai dari langkah-langkah awal. Dan saya rasa kita sudah berada di jalur yang tepat. Ketika kita memandang kegiatan ini, bukan hanya sebagai sebuah sarana untuk membanggakan diri. Ada banyak hal. Ada adorasi, ada selebrasi untuk eksistensi kita, ya, supaya kita juga dikenal betul. Tetapi sebenarnya kita juga sedang membangun untuk diri kita, ya, karakter, tetapi juga bangsa kita. Karena melalui kita bisa memberikan satu sumbangsih bagi kehidupan bangsa kita, baik melalui pendidikan secara formal maupun melalui kegiatan-kegiatan semacam ini. Baik, saudara, tetap semangat menjalani, dan saya tahu ini bukanlah hal yang mudah. Selamat bekerja sama, ya. Ini juga tidak mudah. Dan saudara punya kesempatan untuk melihat nanti buahnya seperti apa. Berkat yang indah, yang Anda rasakan, tetapi yang juga penabur rasakan. Gereja rasakan. Bahkan Indonesia rasakan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan atas kami, atas firman yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami bisa melanjutkan apa yang menjadi kerinduan dan rencana-rencana kami terkait dengan festival paduan suara ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati segala yang kami persiapkan, keterlibatan dari para peserta yang akan mengambil bagian di dalamnya, dan semua acara juga dapat berlangsung dengan baik, hanya karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Dan biarlah ya Tuhan, untuk segala sesuatunya, hanya Tuhanlah yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Biarlah semangat dan kobaran apinya menyala-nyala di hati kita terus-menerus, sehingga kita dimampukan untuk terus bersukacita dan memuliakan Tuhan dalam senandung lagu kita. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu.
I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing, and obey the Spirit of the Lord. Sing, sing, sing. Sing, sing, sing. Sing, sing, sing. Sing, sing, sing. I'm gonna shout when the Spirit says shout. I'm gonna shout when the Spirit says shout. I'm gonna shout when the Spirit says shout, and obey the Spirit of the Lord. Shout, shout, shout. Shout, shout, shout. Shout, shout, shout. Shout, shout, shout. I'm gonna spray when the Spirit says pray. I'm gonna spray when the Spirit says pray. I'm gonna spray when the Spirit says pray, and obey the Spirit of the Lord. Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Sing, sing, sing. Shout, shout, shout. Pray, 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 and obey the Spirit of the Lord. Amen. Ibadah kita telah selesai. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Silakan Mr. Felix. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mengikuti launching BSCF 2022. Dan selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Antono Yuwono. Saya menyapa seluruh rekan-rekan pengurus, baik BPK Penabur maupun Tirta Marta, seluruh tenaga pendidik dan pendidikan, dan tentunya seluruh peserta paduan suara dan juga para pelatihnya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk acara ini, dan kita memohon lindungannya sehingga bisa selesai tuntas, memberikan hasil yang maksimal untuk kita semua. Ada beberapa hal yang ingin saya catat dalam ajang kali ini. Yang pertama adalah bahwa kita makin sadar dengan perubahan-perubahan yang terjadi 2 tahun belakangan ini, bahwa selain seorang peserta didik harus mempunyai iman yang tegar, yang teguh kepada Kristus, dan yang kedua tentunya nilai-nilai akademik yang tetap harus bagus. Dia juga harus dipersiapkan dengan yang kita sebut sebagai 4C. Kita semua sudah tahu itu semua. Dan sebuah pelatihan paduan suara akan memberikan sebuah hal yang bisa menjangkau ke 4C tersebut, di mana dalam latihan-latihan paduan suara, seseorang anggota akan bisa belajar mengenai kreativitas, juga belajar untuk berpikir kritis, mana yang bagus, mana yang jelek, juga bisa belajar untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sesama anggota dan juga tentunya dengan pelatihnya. Hal yang kedua yang saya catat dalam ajang ini adalah kita lakukan secara online, sehingga memberikan hasil atau proses juga yang berbeda dari festival paduan suara pada umumnya. Kalau dulu sesudah sebuah paduan suara berlatih berbulan-bulan, akan ditentukan penampilannya dalam waktu 5 menit atau 10 menit selama mereka tampil di panggung, dinilai oleh juri dan selesai. Tetapi kali ini akan makin terasa sebuah kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam paduan suara tersebut. Tentunya selain pelatih dan anggota paduan suara yang berlatih mati-matian, tapi juga akan ikut terlibat seperti seorang sutradara yang mana akan mengarahkan kamera, posisi kamera, maupun shoot mana adegan detail, mana adegan keseluruhan. Selain itu juga ada editor video yang akan berperan, di mana mereka semua akan menghasilkan sebuah penampilan paduan suara yang betul-betul memukau, yang sehingga akhirnya bisa memberikan hasil yang maksimal dan dinilai dengan baik
baik oleh juri maupun oleh para penontonnya. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, mari kita perhatikan semua hal tersebut, kenapa kita lakukan acara ini, dan bagaimana kita mengemas acara ini sekarang pada saat online seperti ini. Dan jangan lupa, berdoalah kepada Tuhan, minta petunjuk agar selalu kita mendapatkan hasil yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dan Tuhan Yesus berkati kita semua, lakukanlah yang terbaik, sehingga kalian bisa dipilih untuk mengikuti acara akbarnya PICF, Penabur International Choir Festival yang berikutnya. Salam dari saya, dan sekali lagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Antono Yuwono, dan selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari pengarah BSCF 2022, Bapak Hendra Cipta Mulyana. Best Student Choir Festival atau BSCF adalah suatu ajang kompetisi di lingkungan BPK Penabur Jakarta, bukan hanya sekedar untuk berkompetisi, tetapi juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan membentuk paduan suara yang baik. Dengan adanya workshop yang diadakan, seperti memilih lagu yang sesuai karakter paduan suara, kemudian menginterpretasikan lagu, serta meningkatkan kualitas suara agar blending, maka diharapkan BSCF menjadi ajang peningkatan paduan suara sehingga mampu bersaing pada nantinya di Penabur International Choir Festival atau PICF. Jika mendengar kata kompetisi, pasti semua ingin menang. Tetapi itu bukan hal yang utama. Yang utama ialah bagaimana kita dapat menambah wawasan, membentuk paduan suara yang baik dan harmoni. Untuk jenjang TK dan SD, keberanian tampil dan dapat bernyanyi bersama, menjaga tempo lagu, mengucapkan kata dengan benar adalah hal yang perlu diapresiasi tinggi. Selain itu, proses pembentukan paduan suara yang baik juga mengingatkan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada doa yang sudah dijawab, ada doa yang diminta tunggu dulu, tetapi semua proses jawaban dari doa membentuk kita bagaimana dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui penyerahan diri kepada Tuhan, kita mengungkapkan syukur atas proses yang boleh terjadi di mana kita belajar disiplin, menghargai orang lain, patuh pada pelatih, serta mendengar orang lain agar suara yang dihasilkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan indah. Dan itu tidak semua orang mempunyai talenta bermusik. Sehingga jika kita diberikan talenta bermusik, maka itu adalah anugerah Tuhan. BSCF juga menjadi ajang pihak luar melihat bahwa BPK Penabur bukan hanya mementingkan nilai akademis, tetapi juga nilai-nilai seni. Karena melalui nilai-nilai seni, orang-orang dapat melihat bahwa setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu unik dengan talentanya masing-masing. Nah, pada BSCF kali ini yang ditampilkan ialah bagaimana talenta bermusik. Bermusik bukan dengan menggunakan alat musik, tetapi dengan suara kita. Dengan suara kita bisa menghasilkan harmoni yang indah, paduan suara yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Secara umum, BSCF juga diharapkan dapat menarik orang tua untuk menyekolahkan anaknya di BPK Penabur. Karena melihat bahwa kesempatan bagi anak-anak yang mempunyai talenta dalam bermusik akan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengekspresikan dirinya selain di bidang akademis atau bidang eksak seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Secara internal, BSCF juga menjadi ajang bagi panitia untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan bidang-bidang lain sehingga terbentuk kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Kolaborasi, kerjasama dalam satu kepanitiaan sangat penting dan harus diutamakan juga. Karena melalui kerjasama yang baik, maka tercipta hasil yang baik. Saya berharap pada BSCF kali ini juga menjadi satu ajang bagi para panitia untuk saling membantu, saling menolong, saling menawarkan bantuan sehingga hasil dari BSCF ini juga memuliakan nama Tuhan. Di bagian penutup ini kita perlu mengucap syukur kalau diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan BSCF di tengah pandemi yang belum berakhir.
Karena kita perlu menyadari bahwa waktu dan hidup adalah karena kemurahan Tuhan Yesus bagi kita. Bahwa kita masih diberikan kehidupan sehingga BSCF ini masih bisa dilaksanakan walaupun secara online. Oleh karena itu, biarlah penyelenggaraan BSCF ini bukan hanya sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi merupakan pesta sukacita. Pesta kita berpaduan suara, memuji nama Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan juga menjadi kesempatan bagi orang-orang luar melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui puji-pujian yang dinaikkan, sehingga nama Tuhan dikenal dan semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan bersungut-sungut. Kita lakukan dengan semangat di tengah keletihan kita dalam segala kesibukan kita sehari-hari. Mari kita lakukan BSCF ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Hendra Cipta Mulyana. Dan inilah saatnya kita akan menyaksikan peresmian BSCF 2022 oleh Bapak Marteni Kaeng. Lagu I Will Sing with the Spirit karya John Rutter saya nyanyikan untuk menjadi penyemangat bagi kita karena lagu ini diinspirasi dari Alkitab 1 Korintus 14 ayat 15b. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Biarlah ayat ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua, keluarga besar BPK Penabur Jakarta, terutama panitia, pelatih, dan peserta Best Students Choir Festival 2022, BSCF 2022. Biarlah kita ingat tujuan utama kegiatan ini adalah kita menyanyi dan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Tak hanya itu, kegiatan ini diharapkan mencetak paduan suara yang berkualitas di lingkungan BPK Penabur Jakarta sehingga dapat bersaing di event yang lebih besar. Yang terdekat tentunya event PICF Penabur International Choir Festival 2022. Last but not least, dengan kegiatan ini diharapkan siswa memiliki kemampuan communication, collaboration, creativity, sehingga ditambah critical thinking dari kegiatan di sekolah, mencetak kemampuan 4C, sebuah metode pembelajaran abad 21. Nah, sekarang tiba saat yang ditunggu-tunggu, mewakili segenap pengurus BPK Penabur Jakarta. Dengan ini saya menyatakan seluruh rangkaian kegiatan Best Students Choir Festival 2022 resmi dibuka.
Dengan diresmikannya BSCF 2022 oleh Bapak Marteni Kaeng, maka Best Student Choir Festival 2022 dimulai. Selamat berkompetisi. Saya Felix Narka, mohon undur diri.